Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ejaan penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nesya Sagina, NIM 6020220222129, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5. Baiklah, pengertian ejaan. Ejaan adalah pengembaraan bunyi bahasa dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca, penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan perbedaan makna. Baiklah, adapun fungsi ejaan tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi baku. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Lisan ejaan huruf terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku, yaitu huruf A sampai dengan huruf Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak terkena hambatan atau halangan, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Tiga adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, mendapatkan hambatan atau halangan, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf difton. Difton adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus, yaitu ai, au, dan oi. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Apa itu huruf kapital? Seperti yang kita ketahui, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Huruf kapital juga dapat digunakan yang berhubungan dengan agama, gelar kehormatan, unsur-unsur nama orang, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan sebagainya. Miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar, serta dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, dan huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Serta huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Penulisan kata dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kata dasar merupakan sebuah bahasa yang berdiri sendiri. Yang kedua, kata imbuhan yang di dalamnya terdapat awalan, sisipan, dan akhiran. Contohnya, awalan mem, ber, sisipan l, m, dan akhiran kan, i, dan an. 3. Kata depan. Kata depan adalah kata yang secara diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, atau kata keterangan dan menandakan berbagai hubungan makna antara kata depan dan kata yang ada di belakangnya. Yang keempat, kata ulang. Ulang adalah bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar. Contohnya terbagi menjadi dua, yaitu pengulangan seluruh dan pengulangan sebagian. Akhir yaitu pemenggalan suku kata. Adapun contohnya yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya buah. Masih banyak contoh lainnya untuk menjelaskan tentang pemenggalan kata ini. Apakah kata baku dan non baku itu? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sedangkan kata non baku itu adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Baiklah, adapun jenis-jenis dan fungsi tanda baca, yang pertama yaitu tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, tanda koma memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Ketiga, tanda titik koma memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Dan yang keempat yaitu tanda tanya dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Yang keenam, tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. Keenam, tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Yaitu tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Yang kedelapan, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. 9 yaitu tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Dan yang terakhir yaitu tanda baca pengikat. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai ejaan penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.